Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Rosyid Al-Adhar, Prodi Profesi Nurse dengan NIM P0722 042 1001. Kali ini saya akan mempraktikkan tindakan keperawatan pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Rosyid yang hari ini berdinas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Sebelumnya namanya siapa Pak? Oke, Bapak Yuda, boleh saya lihat gelangnya? Oke, baik. Baik Pak, jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Ini tujuannya untuk mengetahui kondisi Bapak secara keseluruhan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian kepala sampai dengan bagian kaki ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia. Saya siapkan alatnya Pak ya. Perhatikan privasi klien dengan menutup sampiran. Untuk mencegah infeksi nosokomial selama perawatan, lakukan cuci tangan 6 langkah dengan tetap menerapkan prinsip 5 moment hand hygiene. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Kedua, sebelum melakukan tindakan medis. Ketiga, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang terakhir, setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, gunakan sarung tangan bersih. Jeda sesi selama tindakan dimanfaatkan untuk mengkaji pasien secara lebih lanjut. Bapak Yuda, apakah hari ini ada keluhan? Bagaimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak? Porsi makan dari rumah sakit apakah sudah dihabiskan? Kemudian dilanjut untuk pemeriksaan fisik secara lebih lanjut. Pertama, kaji tingkat kesadaran baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Pasien Bapak Yuda, kesadaran kompos mentis dengan hasil Glasgow Coma Scale 15. Kaji pula ekspresi wajah pasien. Apakah meringis atau nampak gelisah sebagai bentuk komunikasi nonverbal pasien? Kemudian lanjut ke pengkajian tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, dan juga suhu tubuh pasien, dan juga MAP pasien. Laporkan hasil pengukuran tanda-tanda vital pada pasien. Pak, ini suhu tubuh Bapak 36,5. Ini normal ya Pak ya. Denyut nadi Bapak juga normal dan juga tidak ada gejala sesak ya Pak ya. Untuk tekanan darah Bapak ini 120/80. Ini bagus ya Pak ya. Oke, baik Pak, permisi saya ambil dulu ya tensimeternya. Setelah melakukan pengukuran tanda-tanda vital, selanjutnya lanjut ke pemeriksaan fisik pada bagian rambut. Permisi Pak, ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala Bapak, termasuk bagian rambut Bapak ya Pak ya. Pertama, lakukan inspeksi pada bagian kepala. Apakah bentuk kepala simetris ataupun ada deformitas? Apakah terdapat lesi, jejas maupun tumor? Inspeksi warna rambut, distribusi rambut, dan ada tidaknya kutu maupun ketombe. Palpasi juga bagian kepala untuk mengetahui adanya benjolan, nodul maupun deformitas seperti fraktur. Pak, ini pada bagian rambut Bapak tidak ada gangguan ya Pak ya. Setelah dari rambut, lakukan pemeriksaan pada mata. Inspeksi mata mengenai kesimetrisan, lingkaran hitam di sekitar mata, edema, warna konjungtiva dan sklera, sekret, refleks pupil, alis, serta arah pertumbuhan bulu mata. Gunakan pen light sebagai device untuk membantu dalam proses pemeriksaan fisik ini. Bapak ikuti arah pen light ini ya. Oke, baik. Oke, sip. Bagus Pak ya. Yang tadi merupakan salah satu pemeriksaan lapang pandang pasien. Bapak, ini tidak ada gangguan ya Pak ya dari pemeriksaan sejauh ini. Jadi ini saya lanjut pemeriksaan tekanan intraokuler Bapak. Jadi untuk mengetahui tekanan mata Bapak ya Pak ya, saya teteskan dulu ya Pak ya untuk anti nyerinya. Jadi pada saat pemeriksaan Bapak tidak akan menyeri. Pemeriksaan tekanan intraokuler diberikan pada pasien-pasien dengan riwayat penyakit glaukoma. Pak, tangannya diangkat dulu seperti ini. Iya, baik. Ini saya ukur dulu ya Pak ya tekanannya. Oke, permisi ya Pak ya. Pengukuran tekanan intraokuler bisa menggunakan tonometri. Oke, baik Pak, tekanan bola mata Bapak bagus juga. Selanjutnya saya periksa ya Pak ya ketajaman mata Bapak. Jadi saya pakai lembaran ini, nanti Bapak sebutkan saja huruf-hurufnya yang saya tunjukkan. Berikut merupakan pemeriksaan visus mata atau ketajaman penglihatan dengan menggunakan Snellen chart. Jarak pasien dengan Snellen chart adalah 6 meter. Oke, baik Pak, yang saya tunjukkan Bapak sebut ya. Ini huruf apa Pak? Oke, baik, benar. Ini oke, yang ini Pak. Oke, benar. Baik Pak. Sekarang tutup mata yang sebelahnya Pak ya. Oke, yang ini bagaimana Pak? Oke, ini apa? Oke, baik. Semuanya bagus ya Pak ya visus matanya. Oke, sekarang Bapak bisa kembali berbaring ya Pak ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian mata, lanjut ke pemeriksaan pada hidung dan sinus. Gunakan pen light sebagai alat bantu dalam inspeksi. Pada bagian hidung dan sinus, lakukan inspeksi pada bentuk, mukosa, sekret, deviasi, tulang, polip, dan juga terjadinya pembengkakan atau tidak. Tahap kedua pada bagian hidung, lakukan palpasi. Palpasi pada bagian sinus maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Setelah dilakukan pengkajian secara inspeksi dan palpasi, selanjutnya lakukan pemeriksaan penghindu dengan memberikan bau-bauan. Permisi Pak, jadi ini untuk mengetahui kemampuan mencium Bapak. Jadi di sini saya berikan beberapa bau-bauan ya Pak ya. Di sini ada minyak kayu putih dan juga di sini ada bau kopi. Nanti bisa bedakan ya Pak ya. Pertama tutup matanya, kemudian ini dicium ya Pak ya. Ini bau apa? Oke, benar ya Pak ya. Ini bau apa Pak? Oke, benar, minyak kayu putih. Tidak ada gangguan dalam penciuman ya Pak ya.
Oke, sip, bagus Pak. Setelah pemeriksaan fisik pada bagian hidung dan sinus, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga. Permisi ya Pak ya, saya lihat dulu ya Pak ya. Pada bagian telinga lakukan inspeksi daun telinga, kesimetrisan, warna dan ukuran, lubang telinga, adanya serumen, kebersihan dan nodul, adakah lesi, tumor maupun cahaya Pulitzer. Setelah dilakukan inspeksi dan juga palpasi pada bagian telinga, selanjutnya memeriksakan pendengaran pasien dengan metode berbisik dan juga menggunakan tes Weber, Rhine, dan Schwabach. Pada ketiga tes ini menggunakan alat bantu berupa garpu tala. Pertama-tama, getarkan garpu tala menggunakan jemari perawat. Letakkan garpu tala pada osteomastoideus pada pasien. Untuk tes Rhine, garpu tala yang sudah digetarkan diletakkan pada mastoid pasien. Kemudian, apabila pasien sudah tidak mendengar, pasien bisa mengangkat tangannya. Setelah mengikuti instruksi untuk mengangkat tangan, selanjutnya pindahkan garpu tala pada bagian depan telinga. Apabila pasien tidak mendengarkan, kemudian minta pasien untuk mengangkat tangan kembali. Lakukan tes ini pada kedua telinga pasien dan kemudian interpretasikan hasilnya. Oke, baik Pak, tadi ini hasilnya bagus saja Pak ya untuk tes yang pertama. Ini selanjutnya saya lakukan tes yang kedua ya Pak ya. Oke, baik Pak, permisi ya Pak ya. Tes pendengaran kedua yaitu tes Schwabach. Membandingkan pendengaran pasien dan perawat dengan meletakkan pada tulang mastoideus pasien dan juga tulang mastoideus perawat. Instruksikan pasien untuk mengangkat tangan apabila sudah tidak mendengar suara maupun getaran. Lakukan tes ini pada kedua telinga. Kemudian interpretasikan hasilnya apabila sudah melakukan tindakan. Tes terakhir adalah tes Weber dengan meletakkan garpu tala di tengah dahi pasien. Tujuannya untuk mengetes pendengaran antara telinga kanan dan kiri maupun mengetahui adakah infeksi pada bagian telinga kanan dengan kiri yang ditandai dengan adanya nyeri pada salah satu bagian telinga dan kemudian menginstruksikan pasien untuk mengangkat tangannya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian telinga, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian mulut. Pemeriksaan pada bagian mulut dilakukan inspeksi dan juga palpasi. Minta pasien untuk membuka mulut dan juga gunakan pen light sebagai bantuan dalam proses inspeksi. Pada inspeksi mulut, perhatikan pada bagian mukosa mengenai warna. Untuk gigi kelengkapan, adanya karies maupun adanya karang maupun adanya infeksi gusi. Inspeksi juga pada bagian palatum, lidah mengenai warna lesi, tonus maupun perdarahan, dan juga untuk tonsil mengenai warna sekret maupun pembengkakan. Apakah pembengkakan tonsil pada pasien merupakan T0, T1, T2, T3 maupun T4. Palpasi juga dengan bantuan tong spetal pada bagian mulut untuk mempalpasi bagian bibir, lidah, adakah nodul maupun adanya massa. Setelah pemeriksaan pada bagian mulut, lanjut ke pemeriksaan pada bagian leher. Inspeksi pada bagian leher mengenai pembengkakan, adanya pembesaran vena, lesi, lubang abnormal maupun peningkatan jugular vena pressure. Kemudian palpasi juga posisi trakea, pembesaran kelenjar getah bening, dan juga kemampuan untuk menelan pasien. Oke, baik Pak, ini bagus ya Pak ya hasilnya dari pemeriksaan lehernya. Lanjut ya Pak ya ke bagian dadanya Pak ya. Bapak boleh membuka bajunya sebentar ya Pak ya. Permisi ya Pak ya, ini demi pemeriksaan juga, jadi dibuka dulu Pak ya. Pada bagian dada, inspeksi pada bagian payudara dan juga pada bagian toraks. Inspeksi mengenai bentuk dada, kesimetrisan, pengembangan dinding dada, pernapasan, dan juga jenis irama maupun kedalaman. Inspeksi juga kesimetrisan payudara, lesi, puting, areola, dan juga sekret. Kemudian lakukan palpasi dengan mengukur suhu, pengembangan paru, dan juga vokal premitus. Minta pasien untuk mengatakan 77. Baik Pak, katakan 77. Oke, bagus lagi Pak ya, 77. Oke, bagus ya Pak ya, hasilnya getarannya sama antara dada kiri dan juga dada kanan. Selanjutnya permisi ya Pak ya, ini saya lakukan ketukan sebentar ya Pak ya. Oke, baik. Permisi ya Pak ya. Oke, kemudian lakukan perkusi pada pemeriksaan toraks di seluruh lapang paru. Tujuannya untuk mengetahui batas paru dan juga ketidaknormalan pada bagian paru. Normalnya adalah suara sonor pada paru normal. Apabila suara redup menandakan adanya cairan pada bagian paru. Apabila suara peka menandakan adanya darah maupun jaringan padat dan hipersonor pada organ yang berongga. Umumnya batas paru dengan lambung didapatkan pada ICS 7 sampai dengan ICS 8 dengan tanda perubahan dari suara sonor ke timpani. Sama halnya dengan perbatasan antara paru dengan hepar pada ICS 7 dan 8 dengan perubahan suara dari sonor ke peka. Selanjutnya, auskultasi pada bagian toraks. Normalnya pada seluruh lapang paru bersuara vesikuler. Auskultasi pada bagian trakeal, bronkial, bronkofesikular, dan juga vesikular. Perhatikan apakah ada suara nafas tambahan berupa wheezing, ronki, stridor, maupun pleura friction rope. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada bagian jantung pasien. Inspeksi pada bagian ictus cordis. Apabila berdenyut menandakan pasien dengan gangguan jantung. Namun perhatikan pula aktivitas pasien. Kemudian palpasi juga pada point of maximal impulse pada ICS 4 sampai dengan ICS 5. Normalnya terjadi penambahan 1 sampai dengan 2 cm. Kemudian lakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung dan juga kelainan jantung. Normalnya pada bagian jantung dengan batas jantung bagian atas yaitu pada ICS 2 parasternal kiri. Pada bagian kanan jantung
jantung yaitu pada ICS 4 parasternal kanan, pada bagian kiri pada ICS 4 midclavicula kiri, dan juga pada bagian bawah pada ICS 5 dekat bagian ictus cordis atau untuk mengetahui apex jantung. Kemudian lakukan auskultasi area jantung untuk mengetahui suara jantung 1 dan juga suara jantung 2. Auskultasi aortik pada ICS 2 parasternal kanan, auskultasi pulmonal pada ICS 2 parasternal kiri, trikuspid pada ICS 4 parasternal kiri, dan juga pada bagian mitral yaitu pada ICS 5 midclavicula kiri. Kaji apakah ada suara abnormal daripada jantung seperti gallop, murmur, dan juga rup. Setelah dari jantung langsung ke bagian abdomen dengan melakukan inspeksi mengenai bentuk, bayangan vena, adanya benjolan maupun massa. Setelah diinspeksi, lakukan auskultasi untuk mengetahui bising usus pasien. Normalnya 5 sampai dengan 35 kali per menit. Auskultasi pada 9 region abdomen mulai dari hipokondria kanan, epigastrik, hipokondria kiri, lumbar kiri, umbilikal, lumbar kanan, iliak kanan, hipogastrik atau suprapubik, dan juga iliak kiri. Setelah auskultasi, melanjutkan ke palpasi dengan mempalpasi pada 9 kuadran abdomen. Selain palpasi 9 kuadran abdomen, palpasi juga pada bagian ginjal. Minta pasien untuk menarik nafas dalam dan raba pada bagian di bawah kosta. Jika teraba hepar, menandakan adanya hepatomegali. Apabila pada bagian kiri teraba splen, menandakan adanya splenomegali. Setelah dilakukan palpasi pada 9 region, selanjutnya adalah melakukan perkusi. Perkusi pada bagian abdomen untuk mengetahui ada tidaknya asites. Lakukan pemeriksaan nyeri lepas pada bagian McBurney. Minta pasien untuk mengangkat kaki bagian kanan, kemudian tekan pada bagian McBurney. Apabila pasien merasa nyeri, berarti menandakan adanya appendicitis. Setelah selesai melakukan pemeriksaan hingga bagian abdomen, selanjutnya rapikan pasien dan lanjutkan pada pemeriksaan bagian genitalia. Pada pria, lakukan inspeksi mengenai kebersihan testis, nodul, lesi, cairan yang keluar maupun peradangan. Palpasi juga untuk mengetahui adanya massa. Selanjutnya pada bagian ekstremitas, setelah dilakukan inspeksi, lakukan pemeriksaan refleks fisiologis maupun patologis. Pada bagian ekstremitas untuk inspeksi, perhatikan pergerakan sendi, lesi, ada tidaknya massa, mengenai kekuatan otot dan juga tonus otot serta warna kulit. Sedangkan untuk palpasi pada bagian ekstremitas untuk mengetahui ada tidaknya perubahan suhu dan juga apakah ada yang namanya edem. Setelah terselesaikan pemeriksaan fisik, sampaikan pada pasien mengenai hasil pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Beri reinforcement kepada pasien dan kaji evaluasi respon pasien. Sampaikan rencana tindak lanjut dan juga buat kontrak untuk pertemuan yang akan datang, serta mengakhiri kegiatan dengan berpamitan. Kemudian melepas handscoon, mencuci tangan, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan.